Jadi aku kemarin tuh beli gorengan, men. Harga gorengannya itu 2.000 dapat 3. Padahal sebelumnya di tempat itu aku beli itu masih dapat 500-an. Sebelumnya ya. Itu terakhir aku beli di situ sekitar 1 bulan atau sebulan lebih lah. Nah, itu aku masih dapat 500-an. Ya ukurannya emang bukan yang besar-besar ya, yang enggak ya sedang lah. Nah, kemarin aku beli di sana itu udah 2.000 dapat 3. Aku tanya nih, "Bu, harga minyak naik lagi loh." Nah, kata ibunya tuh, "Enggak, Mas, enggak naik. Harga minyak mah aman, stabil. Cuman harga yang lain, Mas, yang naik kayak harga bumbu, harga gasnya, harga bahannya itu yang katanya naik, men." Nah, loh, jadi harga gorengan naik itu bukan tergantung harga minyaknya, men, yang ikut naik, melainkan bisa harga gasnya, bisa harga tepungnya, bisa harga sayurannya. Tapi bukannya harga inflasi tuh cuman kayak beras naik harganya, minyak jadi naik harganya, bakso jadi naik harganya ya? Kok ini sampai gorengan juga? Bukannya kalau harga komoditas utama itu harganya stabil kayak minyak, terus di Indonesia ya minyak goreng itu penting banget, terus beras, terus telur itu harganya stabil, bukannya harga yang lainnya juga stabil ya? Tapi kenapa apa yang terjadi di lapangan itu kok beda sama yang diberitain di TV soal ekonomi ya? Ini tuh bukan tentang gorengan doang, tapi tentang berita yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia terkendali. Hari ini aku pengen coba ngajak kamu untuk ngebedah bahwa inflasi itu bukan cuman tentang harga bahan pokok, men. Dan kalau kamu udah makin sering bilang bahwa kok harga kebutuhan sekarang makin naik ya, tadinya beli di warteg aja langganan 10.000, sekarang udah 12.000. Kok gini ya, kok makin mahal untuk biaya hidup? Tenang, men, kamu nggak sendirian, karena itu banyak banget yang ngerasain hal yang sama kayak gitu, tapi mereka nggak tahu kenapa. Banyak orang ngira inflasi itu cuman kayak cabai naik, minyak naik, beras naik, terus bensin naik, terus harga-harga yang lainnya baru ikutan naik. Nah, banyak orang yang mengira inflasi itu kayak gitu, men. Tapi kenyataannya inflasi itu jauh lebih rumit daripada itu. Menurut data dari BPS dan kajian Bank Indonesia, jadi penyebab inflasi itu tuh banyak faktornya, men. Dan yang lebih menarik, komoditas utama itu tuh cuman salah satu bagian dari faktor penyebab inflasinya. Contohnya gini deh, tadi kan aku udah ngomong gorengan ya. Nah, aku contohin gorengan. Misal harga gorengan sekarang naik, itu bukan karena harga minyaknya yang naik, tapi ada harga barang-barang yang lain yang ikut naik juga. Semisal kayak tadi aku bilang gas makin susah, gasnya harganya akhirnya naik, terus tepung juga naik, terus sayurannya juga naik. Mungkin kedelai pembuat tempenya, pembuat tahunya juga naik, itu bisa menaikkan harga gorengan. Dan itu juga salah satu penyebab inflasinya. Semua biaya itu akhirnya menumpuk, akhirnya mengakibatkan si penjual gorengan mau, nggak punya pilihan lain untuk menaikkan harganya atau bahkan mengurangi ukuran yang dijual gorengannya. Nah, dalam ekonomi itu disebut cost push inflation. Jadi bukan karena permintaannya yang banyak, tapi biaya produksinya yang semakin mahal. Ibaratnya gini nih, kamu beli nasi goreng atau kamu buat nasi goreng deh, harga berasnya sama, tapi harga minyak, harga gas, terus harga sayuran, harga sosis, harga telurnya naik, kamu kan pasti mau nggak mau naikin harga nasi gorengmu juga kan? Dan sayangnya banyak orang di luar sana, terutama mungkin bukan di kota ya, itu berpikir bahwa, "Loh, kan harga berasnya masih sama, kok harga nasi gorengnya naik?" Itu. Mereka masih berpikir bahwa kalau nasi goreng berarti ya kalau harga berasnya sama ya nggak mungkin ada kenaikan harga. Padahal nggak sesimpel itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya orang udah bilang, "Wah, ini mah ribet banget. Udahlah aku nyerah, udah ikut aja deh." Nah, gini, pelan-pelan ku coba kasih tahu ke kamu. Dalam ekonomi, kita mengenal dua tipe penyebab besar inflasi. Yang pertama, demand pull inflation. Ini yang gampang banget lah dimengerti. Jadi, kebutuhannya banyak, barangnya sedikit, mau nggak mau harganya pasti naik.
Nah, itu contohnya kemarin sempet viral boneka Labubu, inget nggak? Yang harganya normalnya paling 100-200 ribu atau bahkan di bawahnya atau paling mahal 300 deh. Harganya bisa sampai jutaan rupiah men. Karena apa? Karena produknya terbatas, terus orang yang pengen beli, yang pengen punya itu tuh banyak banget. Karena untuk menyeleksi itu akhirnya harganya dinaikin, jadi hanya orang terbatas saja yang bisa beli. Itu salah satu penyebab inflasi. Nah, terus yang kedua nih, ini yang kadang agak bikin susah lah. Contoh yang gorengan tadi, yang tadinya 500 jadi 2.000 dapat 3 kan berapa harganya? 750 perak. Namanya cost plus inflation. Jadi ini tuh bukan karena permintaannya naik, barangnya sedikit, bukan. Tapi biaya produksinya lebih atau makin mahal. Bahasa gampangnya ya harga naik karena ongkos buat ngebikin dan buat nganternya itu makin mahal. Tapi masalahnya nggak sesederhana itu, men. Karena biasanya harga naik itu tuh bukan cuma satu dua item aja, tapi ada beberapa item. Semisal kayak contoh gorengan tadi. Ketika harga minyaknya tetap, bisa jadi harga gasnya naik, terus harga sayurannya naik, terus harga tempe, harga tahunya naik. Atau lebih jauh lagi deh, harga kedelainya naik, terus menyebabkan harga tahu, harga tempe itu ikut naik. Jadi kan biaya produksinya makin besar kan. Ini yang disebut sama ekonom sebagai second round effect. Jadi satu hal naik, efeknya itu bisa memicu ke hal lainnya ikut naik juga. Contohnya ya gorengan tadi men. Misal harga minyaknya tetap, harga sayurannya tetap, harga tempe, harga tahunya tetap, tapi gas LPG-nya langka. Ya mau nggak mau kan kamu harus tetap produksi, kamu beli gas non subsidi yang dimana harganya lebih mahal. Tuh, udah ningkatin biaya operasional kan. Terus anggaplah BBM juga ikut naik. Loh, kan aku nggak goreng pakai BBM. Tenang dulu. Ketika kamu beli tepung, ketika kamu beli sayur atau tepung, sayur dan bahan untuk buat gorengannya diantar ke kamu, itu kan yang nganter mau nggak mau naikin biayanya dong karena harga BBM-nya ikut naik. Nah, itu dia. Jadi hal lain yang kelihatannya nggak langsung berefek tapi punya efek ke harga gorenganmu. Nah, sekarang udah paham kan kenapa harga gorengan itu bisa naik harganya? Ya karena harga gorengan itu nggak cuman terbatas sama harga minyak doang men yang mempengaruhi. Karena biaya-biaya beli tepung atau ongkos atau tempe, tahu, gas itu semuanya dijadiin satu, biayanya berapa, di total berapa, akhirnya itu nanti bisa nentuin harga barang atau gorengan yang kamu jual. Sama kayak kamu lembur tuh, yang dihitung tuh bukan cuman jam kerjamu doang, tapi ada biaya kamu melek, biaya kamu ngopi, biaya transport kamu pulang, listrik yang kamu gunakan, itu juga terakumulasi men. Itu semua biaya-biaya kecil yang kadang nggak diperhatiin sama pengusaha atau pedagang. Akibatnya, wah kok lama-lama kayaknya kurang-kurang aja duitnya ya. Perasaan orang beli harganya udah oke, penjualanku habis semua, tapi kok untuk operasional malah kayaknya kurang-kurang aja ya, apa yang salah? Nah, hal-hal yang nggak diperhatiin ini, hal-hal kecil ini, itu yang mengakibatkan lama-kelamaan bisnismu bisa bangkrut. Nah, yang lucu dan menarik, kadang pemerintah itu menyampaikan inflasi hanya dari sisi komoditas doang, men. Kayak bilang, tenang, inflasi untuk bahan makanan terkendali, harga minyak goreng stabil, harga beras stabil. Padahal ada harga-harga lain yang mengakibatkan kenaikan harga yang terus memicu inflasi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya yang penting. Kalau biaya-biaya itu tadi naik, terus siapa yang paling kerasa dari kenaikan harga itu? Apakah bos-bos besar? Apakah pabrik-pabrik besar? Apakah pengusaha impor ekspor? Apakah pekerja kantoran yang masuk Senin sampai Jumat, berangkat pagi pulang sore? Apakah karyawan WFH yang kerja dari mana aja? Kalau menurutku yang paling kena dampak secara langsung adalah UMKM, pedagang kecil dan kelas mungkin menengah ke bawah.
Orang-orang yang nggak bisa ngalkulasiin tentang inflasi, tapi ngerasa sesek aja ketika setiap belanja. Belanja untuk bahan kebutuhan dagang, belanja untuk hal lainnya. Mari kita lihat rantainya. Jadi UMKM itu tuh menyerap lebih dari 95% usaha di Indonesia. Mereka adalah ujung tombak dari perekonomian rakyat Indonesia. Tapi mereka juga yang paling rentan, men. Karena kalau biaya bahan bakunya naik, entah gas, terus BBM, listrik, tepung, gandum, dan lain sebagainya itu naik, mau nggak mau mereka harus naikin harga jual mereka. Dan mereka juga tahu, men, ketika mereka naikin harga jual, itu pasti ada problem. Yang dimana pembeli mereka mau nggak mau itu pasti turun, men. Yang tadinya 100 orang, mungkin tinggal 90 orang, lama-kelamaan tinggal 80 orang, dan akhirnya bisa tutup. Karena mereka sadar bahwa pembeli mereka itu bukan semua dari kalangan ke atas. Kalangan orang-orang kaya, orang-orang menengah ke atas. Banyak dari mereka, pembelinya itu ya kalangan orang-orang kelas menengah ke bawah lah. Contoh, tukang gorengan. Apakah yang selalu beli, coba deh kamu cek aja, apakah yang selalu beli orang-orang dengan naik mobil? Apakah orang-orang kaya, elit talent, pakaian mahal-mahal semua itu? Aku jamin pasti ada. Cuman apakah mayoritas itu? Kan enggak. Jadi akhirnya apa? Ketika UMKM naikin harga, ada kemungkinan untuk pelanggannya kabur. Terus ketika mereka nggak naikin harga, tapi biaya operasionalnya makin mahal, ada kemungkinan bisnis mereka yang bangkrut. Jadi dilemanya UMKM tuh brutal banget, men. Mereka nggak bisa naikin harga seenaknya kayak korporasi atau perusahaan besar. Mereka juga nggak bisa gitu aja untuk minta insentif ke pemerintah, men. Terus mereka juga nggak bisa untuk bayar biaya branding yang besar, yang mahal untuk naikin branding mereka. Ibarat tukang gorengan ya mikir juga kan, oh ngapain aku harus ngiklan, aku lo jual gorengan pinggir jalan. Padahal pedagang-pedagang pinggir jalan itu menurutku ya paling banget 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 kerasa dampaknya. Dan yang beli ya kadang kan kebanyakan rakyat-rakyat kelas menengah ke bawah kan, bahkan ada yang mungkin bisa beli 2.000 aja dapat 3 kan, dapat 3 biji kan, itu pun udah buat diganjel sama nasi, men, buat makan, men. Inflasi buat rakyat kecil itu bukan cuma tentang angka, men. Bukan juga cuma tentang presentase. Tapi keputusan yang sulit dan harus dilakukan setiap hari. Hari ini mending beli beras setengah kilo atau beli kuota ya. Ayo. Dan sayangnya, semua keputusan berat itu lahir dari sistem yang nggak bisa mereka kontrol. Mereka itu tuh cuma korban, tapi harus selalu diminta untuk adaptasi. Bahkan menurut survei CSIS tahun 2024, lebih dari 60% masyarakat kelas bawah merasa bahwa kualitas hidup mereka itu menurun dari tahun sebelumnya, men. Tapi lucunya, di laporan resmi, angka inflasi cuma 2, berapa? Sekitar 2,8% doang. Lalu siapa yang bohong? Angkanya. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa dan mikir, loh kok harga gorengan sekarang mahal banget? Ada yang 2.000 dapat 3, ada yang 2.000 dapat 1. Kamu nggak lebay, men. Kamu nggak terlalu berlebihan. Karena yang kita alami itu nyata, men. Itu bukan cuman imajinasimu, bukan cuman teori konspirasi doang. Itu tuh emang kenyataannya seperti itu, tapi dibalut, dibungkus sama berita yang katanya inflasi itu cuman angka kecil dalam persen, tapi dampaknya nggak sekecil angka-angka dalam presentasi. Mungkin kamu ngira, harga gorengan naik itu receh lah, kasus-kasus receh lah. Tapi asal kamu tahu, dia mencerminkan satu hal besar, bahwa sistem ekonomi kita seringkali nggak ngasih ruang untuk kita rakyat kecil itu bisa napas secara aman, secara lega, men. Biaya hidup naik, tapi nggak semua orang juga punya biaya tawar untuk mengikuti harga naik. Dan aku percaya, kalau kita makin banyak yang ngerti tentang apa yang sedang terjadi, makin kecil juga kemungkinan kita untuk dibodohi, untuk dibohongi tentang narasi ekonomi di Indonesia. Jadi jangan sampai video ini cuman stop di kamu, share ke teman-temanmu, share ke komunitasmu, buat kita semua belajar, buat kita semua tahu, men.
Dan buat kamu, jangan lupa untuk ngedukung channelku ini dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, dan kita diskusi di kolom komentar. Karena mungkin dari diskusi kita bisa mewakili banyak orang di luar sana yang pengen menyuarakan itu. Oke, and see you di next video.